Hai Besti. Halo Kak Noel. Ayo kita mulai yuk, kita mulai. Hai guys, semuanya ada di sini. Halo. Halo juga yang ada di Zoom. Sekarang kita mau mulai ibadah kita kali ini, tapi kita mau nyanyi yang semangat-semangat dulu ya guys ya. Oke. Karena mengawali weekend kita dengan sesuatu yang semangat. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu Lebih Dari Pemenang. Gas. Mengatakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tes suara yuk, murid Kristus. Angkatan lagu ini sekali lagi. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. One, two, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya,
semuanya. Oke guys. Jadi guys. Ini kebetulan banget ya. Hari ini aku WL, tapi kayak aku mau sharing juga sih. Kebetulan kejadian itu juga baru banget hari ini. Tadi pagi. Jadi kan aku kan udah mulai ngekos kan. Jadi kalau balik itu setiap Sabtu pagi gitu kan. Nah tadi tuh pulang nih ke Jakarta. Ceritanya udah nyampe di rumah terus kayak mau makan mie kangkung Jimmy sama keluarga. Nah terus biasanya tuh di tempat situ jadi banyak banget kayak ada suka anak tuh suka lewat-lewat untuk kayak minta belas kasihan kita gitu lah ya untuk dibeli gitu. Nah ada long story tuh pokoknya aku sebenarnya bukan termasuk orang yang suka ngasih gitu ya. Tapi kebetulan banget tuh tadi ada satu anak cewek, dia ini kan kita makannya tuh kayak lagi di pojok gitu. Jadi dia ngelewatin orang dulu baru kita. Aku tapi perhatiin dia dari cara dia ngomong, itu dia kayak cukup sopan gitu loh. Sampai akhirnya pokoknya dia itu ke kita, dia nawarin keluarga aku mau beli. Jadi ada jajanan pempek gitu kan. Mau dibeli gak gitu katanya untuk panti asuhan. Nah, dari pertama kita tolak. Tapi kayak di situ aku ngelihat, aduh, kayak nyes gitu, temen banget gitu, kayak mau ngasih gitu kan. Tapi ditolak dulu sekali, terus dia ada duduk dulu di situ. Sampai aku perhatiin ada ibu-ibu yang dia kasihan sama dia, tapi dia nggak mau beli jajanannya. Jadi dia ngasih uangnya ke pribadi anak tersebut. Anak tersebut itu bilang kayak, enggak bu, saya nggak mau, ini bukan buat saya pribadi tapi untuk panti asuhan gitu kan. Tapi kayak ibunya kan kayak insist gitu, jadi uangnya tuh kayak ditaruh di tangannya gitu. Tinggal nggak nyampe 10 detik ibunya anak tersebut tuh nyamperin ibunya untuk balikin. Dia bilang, enggak bu, ini bukan buat saya sendiri gitu. Dia ngomong ini buat panti asuhan. Kayak aku makin greget gitu kan, aduh gitu. Terus sampai akhirnya kedua kalinya dia kayak ngiter lagi dan dia ini masih berusaha padahal dia ngelihat keluarga aku belum selesai makan, tapi dia masih menawari keluarga aku. Tapi untuk kedua kalinya itu masih ditolak gitu, maksudnya kayak enggak dulu deh gitu kan. Terus akhirnya kayak aduh aku nggak bisa nih gitu kan, kayak udah mau pulang gitu kan, nggak bisa gitu kebetulan tapi nggak bawa cash juga, jadi minta pinjam duit koko dulu, aku transfer dia, aku tanya datengin nih ke adenya, dek berapaan gitu kan. Jadi modelan dia jual pempeknya itu modelannya tuh kayak udah dibikin paket gitu, yang harganya satu paketnya itu 100.000. Aku bilang kayak pas dia bilang 100.000, ini nggak bisa murah, lebih murah lagi deh gitu kan, aku tanya gitu. Dia bilang nggak bisa kak, karena untuk panti asuhan. Oke lah, karena aku juga nggak bisa nawar dan dia udah dari tadi mentionnya emang untuk panti asuhan, ya udah aku kasih gitu kan. Karena dia ini, jadi aku ada ngobrol juga. Sampai akhirnya aku tahu dia anak panti asuhan tersebut dan dia memang nggak sekolah gitu. Jadi panti asuhan itu berada di Tangerang dan kayak satu rombongan itu lagi ada di daerah Palem Lestari gitu. Ya udah akhirnya aku beli gitu kan. Oke makasih. Sampai akhirnya pokoknya pas kayak mau pulang, dia itu datengin kita lagi sekeluarga dengan bawa petantang pententeng satu plastik. Dia nanya, dia bilang kayak gini, kakak ini terakhir aku udah mau pulang, kakak mau bayarin gak ini 100.000 satu plastik gede gitu kan. Terus papaku bilang kayak nggak usah gitu kan. Di ujuk-ujuk balik ke situ, datang lagi ke kita, dia bilang kayak gini, kak yaudah ini aku mau pulang, ini satu plastiknya ini untuk kakak aja. Itu kayak aku semua ya sekolah langsung kayak hah gitu. Sama yang makan tuh langsung kayak ngeliatin kita gitu loh. Karena memang plastik pempeknya sebanyak itu guys. Bener-bener yang kayak dia jualin. Aku lihat ya itu semua yang dia jualin hari itu dia kasih ke kita gitu. Kayak hah gak usah gitu kan. Saya udah kayak insist banget gak usah gitu. Terus kayak abis dia taruh dia lari gitu kan kayak hah nih kayak bingung gitu kan. Terus kayak keluarga kita itu langsung kayak ngobrol kayak oke, ini kenapa begini gitu kan. Terus akhirnya nyampe ke rumah masak, oh ternyata rasanya enak dan akhirnya kayak sisaan itu kita bagi-bagi untuk kayak tetangga, ngasih tukang parkir sama keluarga kan. Cuman di sini belajarnya adalah kayak belajar banget ketika kita memberkati seseorang, kayak Tuhan bisa langsung bales
kasih kita berkat untuk kita jadi berkat lagi gitu loh. Jadi kayak estafet berkat itu tuh ada gitu, dan itu yang kejadian banget di aku nih gitu. Jadi kayak keren banget sih, maksudnya kayak lewat cerita aku ini kayak aku mau ngasih tahu kalau ketika ada dorongan hati untuk kita memberkati sesuatu atau seseorang dengan apapun itu, lakukan aja, karena pasti pada akhirnya itu akan kembali lagi ke kamu untuk kamu juga bisa memberkati lagi orang-orang yang lain gitu, yang cakupannya bakal lebih banyak gitu. Kayak gitu sih yang aku mau sharing hari ini sih. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Nggak ada ya, kita langsung menjalani persembahan aja deh kalau kayak gitu. Yang bertugas siapa? Yang bertugas? Ya udah Dede aja. Daniel doa untuk persembahan, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa baik, Bapa yang sorga, persembahan, kiranya persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ya Tuhan, biarlah kehendak menjadi dan biarlah dengan sesuai rencana-Mu. Dalam nama-Mu kami syukur, haleluya, amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan yang bisa tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kamu katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi dari iman. Sungguh besar Tuhan, setiamu akan setiap kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada
Tuhan, menyembah mujizat setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kaulah yang baik, Kaulah yang dahsyat Tuhan, namamu dipuji. Ayo puji Dia, kita sembah Dia. Kaulah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah. Kaulah yang baik Tuhan, haleluya. Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau jadikan kami sehat, Kau jadikan kami kuat, Kaulah yang jadikan segalanya baik Tuhan. Glory, kan ku nyanyikan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang sangat baik, Kaulah yang luar biasa Tuhan. Dan mau katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib Yesus, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Yesus, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan satu suara kita mau katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan satu suara lagi, musiknya pelan aja. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau sungguh hebat, sungguh Kau hebat. Kencangkan suaramu tuh. Yes Jesus, ini kami Tuhan, buatanmu. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang hebat, ajaib perkasa perbuatan. Di hidup siapa teman-teman? Di hidupku. Kau Allah yang hebat Tuhan, Kau Allah yang perkasa Tuhan Yesus. Kuasa-Mu ajaib Tuhan, dan perbuatan-Mu hebat di setiap hidup kami Tuhan. Bahkan setiap
sekecil apapun itu Kau ada Tuhan. Kau gak pernah tinggalin kita Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur punya Allah yang selalu stay dalam hidup kita. Aku bersyukur punya Allah yang 24/7 gak pernah ninggalin kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menyatakan kebaikan-Mu Tuhan setiap harinya Tuhan. Sama kita untuk selalu bikin kita sadar kalau Engkau itu sayang banget gitu sama kita. Yes Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan berkumpul di tempat ini untuk sama-sama Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Untuk sama-sama ngerti akan apa yang mau Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk kembali berkomunitas Tuhan akan satu dengan yang lain Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk setiap kami Tuhan. Siapkan kami Tuhan seperti tanah yang subur Tuhan. Siapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk terus mendengar apa yang mau Kau sampaikan dalam setiap kami. Berkati juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tempat dipersilakan. Oke, shalom teman-teman yang online, shalom, selamat beribadah. Ya, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat tadi saya berdoa bahwa Allah yang ditinggikan, Allah yang layak disembah, ada satu pesan yang saya tangkap. Dan ini sepertinya perlu saya sampaikan ke teman-teman pesan ini. Jadi pada saat saya berdoa tadi satu pesannya teman-teman, saya diingatkan dengan kisah para murid Yesus. Kisah para murid Yesus pada waktu Yesus ada di bumi dan pada waktu Yesus tampil mulai melayani. Yesus memilih kurang lebih 12 murid terpilih sama Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanannya banyak orang mengikut Yesus berbondong-bondong. Firman Tuhan mencatat berbondong-bondong. Bahkan kalau ada angka yang tercatat pada waktu Yesus memberi makan kurang lebih 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi kalau kita mau hitung secara global, kita kalikan 3 aja mungkin bisa lebih. Jadi pada saat Yesus kemanapun Yesus pergi kurang lebih sekitar ada 15.000 orang. Kebayang teman-teman, satu Istora Senayan. Makanya dibilang berbondong-bondong orang banyak mengikuti Yesus. Tapi kalau teman-teman baca, kita lagi baca di Kisah Para Rasul dengan beberapa teman. Kalau teman-teman baca juga, di situ yang tercatat murid Yesus, yang benar-benar tercatat murid Yesus hanya kurang lebih, ini di luar yang 12 orang, sekitar 70 orang. Waktu mereka mau memilih seseorang untuk menggantikan posisi Yudas, itu kurang lebih cuma 70 orang yang mengikuti mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga, 70 orang.
Jadi kebayang teman-teman, orang banyak berbondong-bondong itu sekitar 15.000 mungkin lebih. Yang benar-benar menjadi murid Yesus setia itu kurang lebih 70 berapa persen teman-teman. Enggak ada 10%. Ya. Nah, pesan ini saya tangkap teman-teman untuk gereja kita di tempat ini. Kita lihat, mungkin kita kalau berdoa Tuhan tambahkan orang. Tapi tadi satu pesan, mungkin Tuhan tidak akan menambahkan jumlah kita sebelum kita setia baca firman Tuhan dan siap dimuridkan. Karena apa teman-teman? Kalau Tuhan tambahkan orang terus, tapi kalau itu bukan murid, itu percuma. Dan kalau kita belum yang ada di sini aja belum menjadi murid, bagaimana kita melayani orang yang ditambahkan itu? Tangkap pesan ini teman-teman. Kalau kita mau siap ditambahkan jiwa-jiwa, kita harus siap untuk menjadi murid dan dimuridkan. Kalau kita belum konsisten dalam hal ini, bagaimana Tuhan menambah jumlah jiwa kita? Apa yang mau kita lakukan dengan orang-orang yang bertambah ini? Kalau kita belum dimuridkan dan belum konsisten baca firman Tuhan, melakukannya dan dimuridkan. Makanya ini pesan yang kuat sebenarnya teman-teman, deklarasi ini. Bukan hanya sekedar deklarasi, tapi ini dasar teman-teman. Coba kita koreksi setiap kita, apakah kita setia baca firman Tuhan? Apakah kita setia baca firman Tuhan dan melakukannya? Apakah kita setia baca firman, melakukan dan dimuridkan? Kalau kita belum siap dan belum setia, bagaimana Tuhan mau menambahkan jiwa-jiwa teman-teman? Apa yang terjadi? Makanya orang banyak berbondong-bondong. Di Yohanes 6 tercatat apa teman-teman? Pada saat Yesus mengajarkan ajaran intinya tentang roti kehidupan, Yohanes 6 ayat 66, banyak orang meninggalkannya. Jadi kalau Tuhan tambahkan kepada kita jumlah bilangan itu, kalau kita sendiri tidak menjadi murid, bagaimana kita memuridkan? Nah, di dalam Kisah Rasul baru teman-teman, setelah 3,5 tahun para murid ini, yang 70 orang kurang lebih mengikuti dari baptisan Yohanes pada waktu Yesus tampil hingga kenaikan Tuhan Yesus, mereka jadi saksi. Baru pada saat Roh Kudus dicurahkan, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saat itu juga langsung bertambah sekitar 3.000 orang. Karena apa? Tuhan tahu mereka udah siap. Jadi kalau kita mau berdoa Tuhan tambahkan jiwa, tanya diri kita sendiri, apakah kita sudah siap memuridkan jiwa-jiwa itu? Itu yang terpenting. Kalau kita memang sudah siap memuridkan jiwa-jiwa, tanpa kita berdoa Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul, awal-awal gereja dimulai, tiap-tiap hari mereka berkumpul beribadah, saling memuridkan, Tuhan sendiri yang menambahkan jiwa-jiwa. Benar ya? Mereka enggak berdoa minta ditambahkan jiwa-jiwa, tapi Tuhan sendiri yang menambah. Karena apa? Mereka udah siap memuridkan. Jadi gereja berbicara soal pemuritan teman-teman. Bukan soal mendapat berkat, soal pelayanan ini dan itu, sibuk melakukan ini dan itu, bikin program acara ini dan itu enggak bedanya sama event organizer. Tapi gereja itu harus memuridkan. Ini yang harus dilakukan gereja. Dan ini yang dilakukan para rasul pada waktu awal mereka memulai pelayanan mereka. Mereka memuridkan jiwa-jiwa, bukan membangun sekumpulan orang untuk berada dalam satu gedung gereja, kemudian memikirkan program-program acara.
Tidak. Mereka membangun jiwa-jiwa, memuridkan. Dan itu saya rasain sendiri teman-teman. Semakin saya terus tinggal dalam Tuhan, itu dengan sendirinya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk kita muridkan. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah apakah kita siap jadi murid? Apakah kita siap tetap setia mengikut Tuhan, baca firman, melakukan, karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Kalau kita belum siap itu, ya meskipun kita berdoa Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan nanti bingung teman-teman. Ini jiwa-jiwa yang ditambahkan mau diapain? Apa mau dibikin sekelompok orang yang bisa membuat program acara aja? Tuhan gak menghendaki itu. Tuhan menghendaki setiap kita dimuridkan supaya kita kembali pada rupa dan gambarnya. Nah, ini pesan ini saya terima dan saya sudah sampaikan ke teman-teman. Semoga ini juga, yuk kita sama-sama berpikir dari hati, saya mau dimuridkan, saya siap dimuridkan, saya mau setia baca firman Tuhan dan melakukannya, siap dimuridkan. Nanti kita akan melihat kalau teman-teman sudah pada siap, dengan sendirinya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Amin. Ini yang perlu kita review masing-masing. Kenapa kok kita masih segini-segini aja? Coba kita koreksi diri kita. Di antara seluruh jemaat kita kurang lebih ada sekitar 80 sampai 100 orang. Berapa orang yang benar-benar setia dimuridkan, setia baca firman Tuhan dan melakukannya? Itu yang perlu kita pahami sama-sama. Tangkap pesan ini dan jadikan ini semangat untuk setiap kita terus melangkah di dalam Tuhan. Amin. Karena hidup kita ini bukan bicara kehidupan saat ini, tapi kita mau melangkah menuju kepada kehidupan yang bersama Tuhan selamanya. Sama seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Oke teman-teman ya, pegang dan coba sama-sama kita bergerak sama-sama untuk memuridkan. Tapi terlebih dahulu kita siap dimuridkan. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang mengubah pikirannya, mengubah pola pikir. Tapi ini saya kasih judul apa yang saya pikirkan. Kenapa saya kasih judul ini teman-teman? Nah, dan mengubah, kenapa sih kita perlu ubah? Mengubah pikiran kita kenapa? Menurut teman-teman kenapa kita perlu mengubah pikiran kita? Ada yang bisa jawab? Pikiran yang mempengaruhi kita dalam bertindak. Oke, good. Ada lagi? Kenapa kita harus mengubah pikiran kita? Kenapa teman-teman? Pikiran mencerminkan apa yang kita pikirkan itu yang kita lakukan. Pikiran menentukan langkah-langkah kita. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman? Kenapa kita harus mengubah pikiran kita? Karena ini salah satu dulu yang sempat saya, kalau saya flashback, saya banyak berdiskusi dengan Kojek soal ini. Tepatnya kadang berdebat. Kenapa teman-teman kita perlu mengubah pikiran kita? Pikiran itu ya bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita jadi masalah. Kayak gitu ya. Kurang lebih kayak lidah kita ya. Lidah kita
Satu sisi mengeluarkan kata-kata berkat, satu sisi mengeluarkan kata-kata kutuk. Oke, ada lagi teman-teman, kenapa kita harus mengubah pikiran kita? Apa yang salah dengan pikiran kita, makanya kita harus ubah? Atau nggak ada yang salah ya harus diubah aja? Gimana menurut teman-teman? Ini penting, sebenarnya topik ini topik yang sangat penting. Kalau teman-teman nyimak sharing saya minggu lalu di ibadah umum, ini ada korelasinya sebenarnya, ada hubungannya. Ya saya nggak tahu, Toto kok disambungin gitu. Dapat jadwal pas temanya ini, yang nyusun jadwal bukan saya. Tapi pas tema ini dan pas minggu lalu saya sharing tentang hal ini. Kalau teman-teman nyimak, ada yang ingat hari minggu lalu saya sharing tentang apa? Ya apa intinya, apa yang saya sharing minggu lalu? Ada yang ingat gak? Ada yang ikut ibadah hari Minggu? Ada yang ngeliat YouTube-nya? Apa udah dihapus? Saya nggak tahu. Tahu saya sharing soal apa minggu lalu? Karena ini korelasinya ke sini. Nanti akan saya terus ulang hal ini. Karena beberapa waktu lalu saya terus mengulang soal tubuh jiwa roh, tentang roh Allah. Nah, minggu kemarin saya masuk tentang soal pikiran. Nah, tema pikiran ini akan terus menerus beberapa kali kemungkinan akan saya ulang, entah itu di ibadah umum maupun di ibadah youth, tentang pikiran karena penting. Nah, apa sih yang kita pikirkan atau apa sih yang saya pikirkan, maksudnya apa teman-teman? Saya mau nanya teman-teman, saat ini yang paling mendominasi pikiran teman-teman apa? Apa sih yang paling teman-teman pikirin saat ini? Mungkin contoh ya, misal kalau saya baru punya baby, punya anak. Saya kadang pikiran saya tertuju sama anak saya. Duh, nanti nih anak gede gimana ya, mikirin gitu kan. Tapi kembali apa yang saya pikirin saya letakkan di bawah kaki Tuhan, saya serahin. Jadi kadang fokus saya lagi di kantor, mau di mana, kepikirannya anak terus. Katanya itu umum untuk orang tua baru. Ya memang saya ngalamin gitu. Ya, kepikirannya anak terus. Jadi yang paling mendominasi pikiran saya saat ini ya hidup saya tertuju sama anak saya. Saya berdoa untuk anak saya, nanti satu saat akan jadi seperti apa, mau didik dia di dalam jalan Tuhan atau gimana, pendidikannya gimana, tapi semua saya serahin sama Tuhan. Nah, kalau teman-teman, apa yang mendominasi pikiran teman-teman hari ini? Apa yang lagi teman-teman pikirin? Ada yang mikirin soal kuliahnya atau studinya? Kamu mikirin apa yang kamu pikirin soal studi? Galau apa? Oh, mau ngekos atau enggak? Terus tentang studinya apa yang dipikirin? Baru ulangan, jalanin aja gitu ya. Nah, ada yang mikirin studinya yang lain? Atau ada yang lagi mikirin pasangan hidup? Oh, Hans lagi mikirin soal pasangan hidup. Apa yang kita pikirkan kita akan melangkah ke situ, benar ya? Berarti apa yang kita pikirin, kemanapun kita cari pasangan hidup kita. Oh, enggak juga. Apa yang teman-teman pikirin yang mendominasi, paling mengganggu pikiran teman-teman hari ini? Soal uang? Ada yang mikirin soal uang? Sangat terganggu soal keuangan? Gimana cara mendapatkan uang yang banyak? Nah, kita akan bergerak ke arah situ.
Kalau kita mikir soal uang, kita akan bergerak ke arah situ. Seluruh pikiran kita tuju gimana caranya saya bisa dapat uang yang banyak. Apapun yang kita lakukan, kita mikirin tentang uang dan uang. Kalau nggak dapat uang, nggak dapat sesuatu yang kita inginkan tentang uang itu, kita akan menjadi gelisah. Kita akan menjadi, aduh kok gini banget ya. Ada yang selalu mikirin soal karir, pekerjaannya, pengen menjadi orang sukses. Pengen jadi orang sukses, kita akan bergerak ke arah situ. Nah teman-teman, betapa pentingnya apa yang kita pikirin teman-teman. Kenapa? Karena saat kita berpikir, ini Amsal 23 ayat 7 bilang kayak gitu teman-teman. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang ada di dalam hatinya, pikirannya seseorang, maka seperti itulah jadinya orang itu. Maksudnya gimana teman-teman? Kalau orang itu didominasi dengan pikiran tentang soal kesuksesan apa segala macam, dia akan bergerak ke arah situ. Apapun akan berbicara soal tentang bagaimana gue jadi orang sukses, bagaimana bisa cari uang sebanyak-banyak mungkin. Demikianlah jadinya ia. Jadi hidupnya tidak terlepas dari pikiran tentang uang, kesuksesan. Ada yang masih sekolah berpikir tentang membuat prestasi, demikian jadinya lah dia. Gimana caranya saya berprestasi menjadi yang nomor 1? Saya waktu dulu sekolah sempat kayak gitu teman-teman. Belajar mati-matian. Apapun yang saya lakukan saya harus jadi yang nomor 1. Dapat ranking, dapat juara, berprestasi. Kenapa saya pengen berprestasi, dapat ranking, dapat juara? Ada kebanggaan tersendiri. Ada yang kayak gitu teman-teman. Harga dirinya terletak pada prestasinya. Nilai dirinya terletak kepada apa yang dia pikirkan. Bagaimana seseorang berpikir atau membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi kalau teman-teman mau melihat diri teman-teman saat ini seperti apa, lihatlah apa yang teman-teman pikirkan hari ini. Apa yang paling mendominasi pikiran teman-teman hari ini. Demikianlah teman-teman, seperti itu jadinya. Akan menjadi orang yang ambisius, akan menjadi orang yang gak mau kalah, gak mau ngalah. Akan menjadi orang yang bisa jadi memberontak sana sini untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Bahkan ngerinya bisa menghalalkan segala macam cara untuk mencapai sesuatu yang dia pikirkan tentang dirinya. Ini kebanyakan ya teman-teman, orang berpikir itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Benar apa enggak? Kebanyakan orang berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya dia bergerak untuk memuaskan keinginannya sendiri. Sehingga apa teman-teman? Saat dia bergerak memuaskan keinginannya sendiri, seluruh hidupnya dipenuhi dengan keinginannya sendiri, maka Tuhan tidak lagi menjadi yang utama dalam hidupnya. Seperti yang saya tadi bilang teman-teman, kalau saya memfokuskan hidup saya untuk anak saya nggak akan pernah mikirin tentang Tuhan. Apa yang saya lakukan teman-teman? Saat saya kepikiran tentang anak saya bawa di dalam doa, saya serahkan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Jadi saya punya planning, tapi saya terus berdoa. Terus berdoa setiap hari. Biar kehendak-Mu yang jadi. Karena kan doa Bapa kami ngajarin kayak gitu ya teman-teman.
Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan jadilah kehendakku, sama seperti waktu Yesus di Taman Getsemani. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan jadilah kehendakmu. Nah, minggu lalu saya bicara soal pikiran rohani dan pikiran jasmani. Hal-hal yang dari rohani, hal-hal yang dari jasmani. Banyak mana yang kita pikirin teman-teman? Atau kita maunya mikirin hal-hal rohani tapi kepentok dengan hal-hal jasmani sehingga kita ragu-ragu. Saat kita ragu-ragu, alhasil apa? Kita bimbang. Kalau kita bimbang, kita ragu, alhasil apa? Tidak dapat apa-apa. Itu yang terjadi dengan setiap manusia hidup hari ini. Pikirannya tidak fokus tertuju dengan Tuhan, tapi terbelah dua, masih terpengaruh dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar. Pikiran daging masih mempengaruhi hidupnya, sehingga pikiran rohani itu tertutup. Pikiran rohani seperti apa teman-teman? Semua yang ada di dalam firman Tuhan itu pikiran rohani. Jadi kalau kita belum dipengaruhi dengan pikiran rohani, pikiran yang dari Tuhan, artinya kita masih lebih banyak memikirkan hal-hal dari daging. Kalau kita masih memikirkan hal-hal dari daging, kita gak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Pikirin tentang studi, terus karirnya, keinginannya, ingin memiliki ini, itu. Kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran itu teman-teman. Sehingga memikirkan tentang Tuhan itu tertutup. Sama sekali gak kepikiran. Roma 12 ayat 1 gini teman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah apa? Oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya bahas ayat 1. Paulus menasehatkan supaya apa? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Teman-teman sadar, waktu itu saya udah pernah bahas soal ini. Kalau kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, itu butuh apa teman-teman? Teman-teman tahu persembahan, tahu korban? Korban, tahu kan? Korban biasanya gimana? Dimatiin dulu kan korban itu, baru dijadiin persembahan. Kalau teman-teman baca perjanjian lama. Korban itu biasanya dibunuh dulu, dimatiin. Ya kalau udah mati, jadiin korban udah gak ada apa-apa. Gak bisa melakukan. Tapi ini jadi persembahan yang hidup loh teman-teman. Yesus jadi persembahan yang hidup. Kenapa? Karena masih bisa memilih. Abraham dan Ishak. Ishak jadi persembahan yang hidup. Abraham diminta mempersembahkan Ishak. Masih hidup. Ishak gak tahu apa-apa. Dibawa ngikut aja. Jadi menjadi persembahan yang hidup itu butuh apa teman-teman? Butuh ketaatan. Supaya kita taat apa teman-teman? Butuh kepercayaan. Kalau kita mau jadi orang taat, kita harus percaya. Supaya kita percaya gimana teman-teman? Kita butuh mengenal. Saya ambil contoh gini.
Misal saya ngajak, Niko ikut yuk, pergi yuk sama Koko. Niko nanya, kemana kok? Udah ikut aja. Niko mau ikut gak? Kenapa? Hah? Kenapa? Gak tahu tujuan, oke. Sekarang papa yang ngajak Niko. Niko, pergi yuk ikut papa. Mau ikut gak? Pokoknya enak dah. Hah? Kenapa? Ya Papa Niko. Niko kenal dengan Papa Niko. Niko percaya dengan Papa Niko dibandingkan dengan Koan. Ya. Nangkep gak? Kalau kita mengenal, kita bisa percaya. Kalau kita percaya, kita bisa taat. Makanya betapa pentingnya baca firman Tuhan, teman-teman. Kenapa? Dengan baca firman Tuhan kita akan mengenal. Dengan mengenal kita percaya. Dengan percaya kita taat. Nah, kita jadi persembahan yang hidup. Yesus jadi persembahan yang hidup. Kalau Yesus tidak mengenal Bapa di surga, mungkin Yesus tidak mau mengorbankan dirinya. Jadi persembahan yang hidup itu harus ada ketaatan. Supaya kita taat itu bukan hal yang susah kalau kita percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Kita mengenal. Paham teman-teman? Jika teman-teman kalau bilang saya murid Kristus, antusias, melayani sana, Tuhan suruh ke daerah Papua. Ngapain Tuhan ke daerah Papua? Kalau kita belum mengenal, kita nggak mungkin taat. Teman-teman mau dengar suara Tuhan langsung? Berdoa, tak dengar. Tapi kalau udah dengar suara Tuhan, pertanyaannya teman-teman taat nggak? Teman-teman udah punya planning dan kayaknya akan mulus nih. Hidup gue mulus. Satu waktu Tuhan berbicara, berhenti, tinggalkan rencanamu, ikut aku. Ikut gak? Teman-teman bentar lagi udah jadi mau miliuner nih. Tuhan bilang berhenti, ikut aku. Dengar suara Tuhan langsung, berhenti gak? Yakin. Ikut aku dan kamu akan mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan. Sama seperti Petrus. Gembalakan domba-dombaku dan ikut aku. Pada waktu muda kamu akan berjalan ke sana kemari. Tapi pada waktu kamu nanti sudah ini, tanganmu akan terikat. Udah tahu kenyataannya seperti itu. Tapi di satu sisi teman-teman udah mau jadi miliuner. Mau pilih yang mana? Iya. Kenapa? Kenapa? Percaya sepenuhnya sama Tuhan? Kalau percaya kenapa tawar-menawar? Teman-teman, saya kadang ngerenungin gini. Mungkin banyak orang berpikir, jadi Tuhan Yesus asik lu penuh kuasa bla bla bla. Jadi Tuhan Yesus, dia udah tahu matinya akan seperti apa. Teman-teman bisa gak ngejalanin hidup? Tuhan Yesus tahu matinya akan seperti apa dan bagaimana. Dan dia tetap melakukan itu. Jadi ini bicara soal persembahan yang hidup.
Makanya penting apa yang kita pikirkan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pesan teman-teman. Selagi teman-teman memikirkan apa yang ada di dunia ini, teman-teman lebih condong menjadi serupa dengan dunia ini. Ingin sukses, ingin kaya, karena gini teman-teman, kayaknya waktunya gak keburu nih. Saya dipotong sayang. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Getsemani, apakah Adam dan Hawa memikirkan akan menjadi orang terkaya? Iya, Taman Getsemani itu gambaran Taman Eden sebenarnya. Kalau teman-teman coba ngerunut deh, dosa pertama dilakukan di Taman Eden, penebusan dosa dilakukan di Taman Getsemani. Ada korelasinya, nggak usah bahas. Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah dia memikirkan cara menjadi orang kaya? Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah dia memikirkan cara menghidupi dirinya, soal makan, minum, pakaian? Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah memikirkan dirinya untuk memiliki sesuatu, untuk kepuasan dirinya? Yang ada apa Adam dan Hawa di Taman Eden? Hanya mereka dan Tuhan yang bergaul bersama-sama. Inti kekristenan teman-teman. Kenapa kita jadi pusing mikirin hal-hal duniawi? Apa yang kita makan, minum, pakai, menjadi orang sukses, menjadi terkenal, menjadi yang terhebat, menjadi yang segalanya. Kenapa? Kenapa? Karena kita udah masuk ke dalam sistem dunia. Seharusnya saat kita terima Tuhan Yesus, kita dipisahkan dari dunia ini. Makanya Paulus menasihatkan, jangan kamu diserupa dengan. Kalau kamu masih memikirkan hal-hal yang dari dunia, artinya kita masih serupa dengan dunia ini. Sebenarnya kita sudah dikuduskan, dipisahkan. Pengaruhi teman-teman, pikiran dunia atau pikiran sorgawi, hal yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, memikirkan hal-hal dari roh apa memikirkan hal-hal dari daging. Bagaimana teman-teman berpikir, demikianlah jadinya kita. Kalau kita terus-menerus masih memikirkan hal-hal yang dari daging, maka hal-hal yang dari roh tidak kita pikirkan. Dan sebaliknya teman-teman. Makanya sadar, ubah haluan kalau teman-teman masih berpikir seperti apa yang ada di dunia ini. Mana cara sukses, cara kaya, cara mendapatkan sesuatu ini dan itu, bergerak ini dan itu, memenuhi keinginan kita ini dan itu. Berhenti, stop. Ubah haluan, pikirkan perkara sorgawi, pikirkan perkara di atas, pikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang kita pikirkan? Pilih ini, Filipi 4 ayat 8. Teman-teman kalau baca ini apa sebenarnya? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini apa teman-teman? Ini terdapat di mana? Ini gambaran pribadi Yesus. Yesus adalah yang benar. Yesus yang maha mulia. Yesus yang maha adil. Yesus yang maha suci. Yesus yang manis. Yesus yang sedap didengar. Yesus yang maha kebajikan dan patut dipuji. Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah tentang Yesus.
Kalau kita tidak berpikir tentang Yesus, berarti kita berpikir tentang dunia ini. Roma 8 ayat 6. Keinginan daging itu maut, teman-teman. Pikiran dunia itu maut, teman-teman. Memikirkan hal-hal yang dari daging, memikirkan hal-hal yang kelihatan itu maut. Itu akan membawa kita kepada kematian. Tapi keinginan roh itu hidup dan damai sejahtera. Memikirkan hal yang dari roh itu hidup dan damai sejahtera. Memikirkan firman Tuhan terus menerus dan melakukannya itu adalah hidup dan damai sejahtera. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus itu adalah hidup dan damai sejahtera. Di luar itu kematian, teman-teman. Di luar itu maut. Jadi saya nggak perlu mikirin diri saya dong. Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir. Percaya aku yang pelihara kamu. Kamu gak perlu pusing hal-hal kehidupan kamu. Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6 supaya apa? Dia gak pusing. Pada waktu lapar udah ada makanan. Pada waktu butuh udara yang sejuk sudah ada udara yang sejuk. Tidak ditinggalkan di dalam kegelapan. Tidak dibiarkan di dalam lautan. Makanya Adam dan Hawa diciptakan di hari ke-6. Semuanya sudah tercipta dengan baik. Tuhan tahu kita butuh semuanya itu. Kalau teman-teman masih mikirin itu berarti teman-teman pengen lebih tahu dari Tuhan. Dan merasa bisa mampu menghidupi diri sendiri. Kalau itu yang teman-teman pilih silakan. Firman Tuhan bilang apa? Ujungnya maut. Ayo sadar, ayo kembali. Mungkin teman-teman udah dengar firman ini berulang-ulang. Saya ulang, Koko ulang, Ibrani. Jikalau kamu mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hati, teman-teman. Jangan keraskan hatimu dengan memikirkan hal-hal dari dunia. Jangan keraskan hatimu memikirkan untuk memenuhi egoismu. Keinginan-keinginanmu, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Stop, berhenti. Pikirkan hal yang dari roh. Pikirkan hal yang dari Allah. Berhenti mikirin diri sendiri. Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak bakal ninggalin kita sendiri. Tuhan gak akan membiarkan diri kita. Tapi jangan kamu hidup memuaskan dirimu sendiri. Karena Yesaya bilang kita ini sekalian sesat seperti domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kalau kita masih memilih jalan kita sendiri, ini kita sesat, teman-teman. Perhatikan ya. Pikirkan. Fokus kepada Yesus. Yesaya 26 ayat 3. Saya ambil terjemahan King James Version, artinya Allah akan memelihara dengan damai sejahtera yang sempurna orang yang pikirannya apa? Selalu tertuju. Jadi teman-teman coba koreksi diri kita. Apa yang membuat kita sering khawatir? Apa yang sering membuat kita pusing? Apa yang sering membuat kita ada di dalam ketakutan? Apa yang membuat diri kita sering ada di dalam kebimbangan dan kebingungan? Yang kadang satu waktu kita nggak kenal diri kita ini seperti apa? Apa yang membuat itu semua? Atau mungkin pikiran kita emang nggak tertuju sama Tuhan, sehingga kita ada di dalam ketakutan, kita ada dalam kekhawatiran, kita ada di dalam kebimbangan soal masa depan kita, takut soal kehidupan kita, soal pasangan hidup kita, soal keluarga kita, soal apa yang ingin kita mau. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera. Kenapa nggak ada damai sejahtera? Karena pikiran kita nggak tertuju sama Tuhan. Selalu berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan bilang damai sejahtera itu udah ada di dalam kamu. Rohku ada di dalam kamu. Cuma masalahnya kamu lebih mikirin yang mana? Tertuju sama aku atau tertuju sama dirimu sendiri?
atau menjadi serupa dengan dunia ini. Ini bicara soal pikiran teman-teman, ini penting. Karena kalau teman-teman gak jaga pikiran kita, teman-teman akan mudah terpengaruh dengan dunia di luar sana. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita lebih condong mikirin perkara-perkara dunia, perkara-perkara sorgawi, tidak kita pikirin dan hasil apa? Kematian dan maut. Hidup di dalam kasih-Nya Allah. Ini yang terakhir teman-teman, karena kalau saya panjangin teman-teman udah mulai gelisah. Jam berapa nih? Kan mau pergi lagi nih, kan mau ada acara itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Teman-teman udah sering dengar ayat ini. Tapi ada sedikit yang saya mau coba sharing. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa yang ada di dunia? Keinginan daging, keinginan mata ada di dalam teman-teman. Berarti kasih Bapa belum ada di dalam kita. Karena gini, kalau King James Version-nya, the love of the Father is not in him. Kasih-Nya Allah tidak ada pada orang itu. Kalau kita hidup di dalam kasih-Nya Allah, kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Allah bahwa Allah sangat mengasihi kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak ada pada orang itu. Kalau masih ada, berarti kita belum tenggelam di dalam kasih-Nya Allah. Kita belum begitu hidup di dalam kasih-Nya Allah. Bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kalau kita tenggelam di dalam kasih-Nya Allah, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak ada pada orang itu. Ada nih masih setengah-setengah. Coba pikirin teman-teman. Lebih banyak mikirin hal dari roh apa mikirin hal dari daging? Enggak ada yang balance. Setengah mikirin hal dari roh, setengah mikirin daging. Enggak bisa balance teman-teman. Cuma di martabak aja yang boleh balance. Setengah kacang, setengah keju gitu. Pikiran kita enggak bisa setengah-setengah. Pasti kita akan memilih salah satunya. Kalau kita enggak mikirin hal dari roh, kita akan mikirin hal dari daging. Enggak bisa setengah-setengah. Ragu, bimbang, dan enggak dapet apa-apa. Banyak yang masih saya mau sampaikan sebenarnya. Coba ini jadi renungan kita sama ya. Saya terus berdoa minta hikmat, nanti ini akan saya ulang lagi nanti di ibadah umum. Kita mau berdoa ya. Aba ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, betapa pentingnya apa yang kami pikirkan. Dan firman-Mu mengajarkan hari ini Tuhan untuk kami memilih. Memikirkan perkara-perkara di atas, perkara surgawi. Memilih pikiran-pikiran roh, yaitu perkataan-perkataan-Mu, roh dan hidup. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini Tuhan. Dan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Terima kasih Yesus. Hamba berhenti berbicara. Biar Roh Kudus-Mu yang mengajarkan setiap jiwa untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan memiliki tanah yang subur, tanah hati yang subur. Sehingga apa yang hamba taburkan, firman-Mu yang Kau taburkan, boleh tertanam di tanah hati yang subur, sehingga itu bertumbuh dan berbuah. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Hari ini Tuhan, kami mendengar suara-Mu, kami tidak mau keraskan hati kami. Kami stop memikirkan perkara-perkara dunia. Kami mau fokus memikirkan perkara-perkara surgawi dan tertuju hanya kepada-Mu Yesus. Karena kami tahu saat kami memikirkan perkara surgawi, pikiran roh, kami akan memperoleh hidup
dan damai sejahtera di bumi dan di surga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan. Cek. Oke, thank you Koan buat sharingnya hari ini. Thank you teman-teman buat yang sudah melayani hari ini, baik yang musik, WL, singer semuanya. Thank you. Terus pengumuman hari ini seperti biasa untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan, kalau misalnya mau memberikan secara online bisa transfer ke 758-057-6481 di Bank BCA atas nama Jen Catherine Antonia. Next untuk jadwal minggu ini seperti biasa di setiap hari Selasa jam 7 ada komsel cewek masih secara online. Lalu untuk komsel cowok ada di hari Kamis jam 8 onsite di Rumah Noel ya. Kalau nggak nanti tempatnya di broadcast sama Mimin. Sama jangan lupa besok tanggal 19 Juni kita ada ibadah offline seperti biasa. Terus untuk teman-teman yang teens kalau misalnya nggak ikut di hari ini hari Sabtu bisa ikut juga di discipleship teens di hari Minggu jam 9:30. Oke? Lalu untuk minggu depan 25 Juni itu minggu depan ya. Oke, jadi untuk minggu depan kita ada special day. Nah, special day-nya karena kemarin udah voting kita jadinya badminton lagi teman-teman, karena yang kemarin kayak seru gitu kan sampai nggak cukup waktunya, pengen nambah lagi. Nah jadi untuk tanggal 25 kita akan ada badminton lagi jam 6. Oke, kalau misalnya mau pergi bareng kumpul di gereja jam 6 kurang 10. Nah untuk teman-teman yang mau daftar bisa daftar ke Daniel angkat tangan. Oke, yang itu orangnya. Kayak nggak kenal aja. Yang itu. Oke, kalau nggak bisa juga by WhatsApp number di nomor 0896-8083-3416. Oke? Kalau nggak isi list di WhatsApp grup Discipleship Kapuk. Oke, gitu aja pengumuman hari ini. Thank you teman-teman. Jangan lupa follow Discipleship Kapuk di Instagram dan juga subscribe our YouTube official channel Discipleship Kapuk. Oke, thank you semua hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Koan boleh tutup doa. Sekalian doa berkat. Kita berdoa ya. Aba ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur lagi ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami lakukan semua tentang Engkau, bukan tentang kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar komunitas ini di tempat ini Youth GPDI Kapuk terus semakin bertumbuh dalam penolakan Engkau, terus bertumbuh di dalam pemuritan, dan di waktu yang Engkau tentukan kami akan memuridkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Persiapkan kami ya Bapa, ini kami mau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk dimuridkan, sehingga kami akan melanjutkan Tuhan, memuridkan orang-orang, menjadi saksi-Mu, menjala manusia kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, hari ini ya Bapa, kiranya Engkau mengedangkan tangan kemurahan-Mu atas kami dan memberkati kami. Teman-teman, kiranya Engkau terima berkat, segala berkat sorgawi daripada Allah Bapa tercurah atas hidupmu. Segala berkat Abraham tercurah atas hidupmu. Kau akan menjadi kepala bukannya ekor. Kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun engkau berada, engkau akan terus membawa damai dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kuasa ini akan selalu menyertai engkau. Kemanapun kau pergi, kau akan memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata yang buta, yang lumpuh berjalan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan biar kuasa ini selalu menyertai-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu.
Kami terima kuasa-Mu dan kami mau hidup di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Money